Hari keberangkatan mereka di rumah kaki gunung, Taeyong tiba-tiba mendapatkan telepon dari Jungwoo yang saat ini sudah berada di bandara. Ada sesuatu yang mendesak di perusahaan hingga mengharuskan Taeyong pergi ke sana. Hien bilang ia bisa membawa mobil sendiri untuk pergi ke rumah kaki gunung, sementara Taeyong bisa menyusul setelah semuanya selesai, karena mereka sudah menyewa jasa dekorasi yang akan sampai di sana pada pukul 11 siang ini. Salah satu dari mereka harus melihat prosesnya agar bisa mengkoreksi hal yang kurang untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Taeyong tidak ingin mereka pulang nanti dengan menggunakan mobil yang terpisah, karena saat berangkat sudah tak bisa bersama-sama. Kebetulan kemarin bibi jauh dari Hejin dikabarkan telah berpulang. Lokasi kediamannya searah dengan rumah kaki gunung, dan ia berencana berangkat melayar di pagi hari agar bisa pulang hari itu juga. Jadi Taeyong meminta Hejin membawa serta Yen dan menurunkannya di rumah kaki gunung. Terima kasih Omoni, ucap Yen yang baru saja turun dari mobil. Nih Ena, saat sudah sampai di kediaman bibiku nanti, aku akan menghubungimu dengan meminjam ponsel saudaraku yang lain. Balas Hejin yang pagi ini lupa tak membawa ponselnya saat hendak berpergian. Ia teringat ketika mereka sudah jalan cukup jauh. Ingin balik arah juga tidak mungkin karena sayang waktu. Neomoni, hati-hati di jalan. Pesan Yen yang ditanggapi baik oleh Hejin. Dan tak lama kemudian, wanita parubaya itu sudah tancap gas menuju tujuan selanjutnya. Yen memasuki rumah kaki gunung dengan perasaan senang. Setelah bersantai sejenak, orang-orang dari jasa dekorasi sudah datang. Yen menunjukkan lantai 3 rumah kaki gunung sebagai lokasi ia dan Taeyong akan melakukan dinner romantis. Di tengah Yen yang tengah serius memperhatikan orang-orang mengerjakan dekorasi, sebuah telepon masuk dari nomor tak dikenal, yang ternyata Hejin. Ia berkata sudah sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan tak lupa mengingatkan Yen untuk bersenang-senang. Setelah panggilan dari Hejin usai, tiba-tiba muncul panggilan masuk dari Taeyong. Opa, apa pekerjaannya sudah selesai? Tanya Yen. Lebih lama dari perkiraanku ternyata. Kencana Yubo ya. Kencana Opa, kira-kira kapan bisa selesai? Mungkin lebih dari jam 12 siang. Tidak apa-apa Opa, aku tunggu kedatangan Opa. Tidak perlu buru-buru di jalan. Tidak ada yang lebih penting bagiku kecuali keselamatan Opa. Maaf karena semuanya jadi kacau begini. Opa ini bicara apa? Tidak apa-apa, hal semacam ini kan memang bisa saja terjadi. Jadi Opa tidak perlu merasa bersalah. Iya Boya, kalau begitu aku pamit melanjutkan pekerjaan ini. Akan aku hubungi saat semuanya sudah selesai. Balasian singkat sebelum sambungan telepon berakhir. Gadis itu kembali memperhatikan dekorasi di sana yang baru setengah jadi saja sudah sangat memanjakan mata. Setengah jam kemudian, dekorasi untuk tempat dinner itu telah usai dikerjakan. Orang-orang itu kemudian meminta Yen mengantar mereka menuju kolam renang. Tuan Kim meminta kami untuk mendekorasi kolam renang sekalian. Beliau ingin menunjukkan kesan dari bulan madu yang indah dan romantis, meskipun dilakukan di rumah sendiri, jelas salah satu dari mereka. Yen tidak menyangka ia akan mendapatkan kejutan semacam ini dari sang suami. Sudah tak sabar ingin berenang di malam hari bersama Taeyong nanti malam. Opa sudah selesai? Iya, aku hendak berangkat menuju ke rumah kaki gunung. Bagaimana dekorasinya? Apakah memuaskan? Sangat aku suka, terutama kolam renangnya, balas Yen. Bukan Taeyong meleset, ia baru bisa menyelesaikan pekerjaan ini saat waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Aku sudah memesan kue ulang tahun khusus untukmu. Tadinya ingin diam-diam saja untuk kejutan, tapi karena tidak berjalan dengan baik, tolong kau terima kuenya saat datang nanti ya Yubo ya. Aku sengaja memesan yang dekat dengan lokasi rumah kaki gunung karena jika dibawa dari Seoul, aku takut kuenya jadi rusak. Hien tidak bisa menahan tawanya di sana. Dari suaranya saja sudah kelihatan jika Taeyong tengah menahan rasa kesal. Rencana yang sudah ia susun sedemikian rupa jadi kacau ketika hari H telah tiba. Iya Pak, terima kasih dan jangan merasa kesal. Lagi-lagi aku tidak akan lelah untuk menegaskan jika ini bukan salahmu, melainkan error yang terjadi secara alami. Sepertinya semesta tengah mempermainkanku ya Boya, gumam Taeyong lesu.
Jangan berpikir yang macam-macam dan cepat datang kemari saja. Setelah sampai nanti, aku yakin suasana hati Opa akan menjadi lebih damai. Baiklah, aku akan jalan sekarang, tapi sebelum itu jangan marah. Aku benar-benar ingin melakukan ini untukmu, meskipun kau sudah melarang. Melakukan apa? Aku tutup teleponnya sekarang, akan aku kirimkan gambarnya melalui sebuah pesan. Taeyong tiba-tiba memutuskan sambungan telepon begitu saja. Tak lama kemudian, sebuah pesan gambar masuk di ponsel Yen. Padahal Yen sudah bilang di sini lebih banyak bunga-bunga yang indah dan bisa mereka rangkai sendiri. Tapi karena sudah terlanjur beli, ya sudah, mau bagaimana lagi. Taeyong bilang dia membawanya karena tidak mungkin datang dengan tangan kosong dan memberitahu Yen sebelumnya agar gadis itu tidak merasa kesal. Bunganya indah, Opa. Aku suka. Tapi lebih suka jika orangnya bisa segera datang dan membawa bunga itu untuk diberikan padaku secara langsung. Yen mengirim pesan seperti itu pada Taehyung. Syukurlah kalau kau suka. Aku pikir kau akan marah. Kalau begitu, aku akan berangkat sekarang juga. Sampai ketemu nanti. Setelah membalas pesan Taehyung yang meminta suaminya itu untuk tetap hati-hati di jalan, kue yang Taehyung maksud datang dan Yen segera menerimanya. Simpel namun cantik, Yen menyukainya. Ini mungkin akan menjadi perayaan ulang tahun yang paling berkesan bagi Yen setelah kepergian Apa dan Umanya. Tidak ada yang bisa Yen ucapkan selain kata syukur. Nehyung, sahabat Taehyung begitu sambungan telepon terhubung. Kau di mana? Seharusnya aku tidak mengatakan ini padamu, tapi aku benar-benar tidak bisa menghubungi Apa dan Umamu. Taehyung sudah mengernyit heran apalagi setelah mendengar suara panik Yoongi. Ada apa, Hyung? Airin sudah sadar, apa kau bersedia datang ke rumah sakit untuk menjadi walinya? Bukan Kim Taehyung yang tidak dipihak oleh semesta, melainkan Han Ye-eun. Kenapa lama sekali? Ini bahkan sudah jam 8 malam. Di mana Taehyung apa? Gumam Ye-eun gusar setelah terus berjalan mondar-mandir di tempat dinner yang mereka sepakati. Ia sudah mencoba untuk menghubungi suaminya itu, namun tidak diangkat dan puluhan pesan yang ia kirimkan juga tidak dibalas. Semuanya sudah siap di atas meja, bahkan hingga kue ulang tahun pesanan Taehyung juga sudah ada di sana karena mereka janji akan mulai dinner pada pukul 8:30 malam. Lilin-lilin kecil yang menambah kesan romantis juga sudah dinyalakan, beserta lampu yang disetting lebih redup dari biasanya. Hanya tinggal menunggu kedatangan Taehyung saja, namun lelaki itu hilang bagaikan ditelan bumi, yang membuat Yen dilanda rasa khawatir dan panik, yang membuatnya ingin menangis saja. Padahal gaun yang ia kenakan sudah begitu indah, ditambah dengan riasan tipis yang terkesan natural, namun mampu menambah kadar kecantikan gadis itu. Sebuah pesan kemudian masuk yang membuat Yen segera memeriksa ponselnya, namun ia kecewa setelah mendapati itu adalah pesan dari Kristal. Dengan ogah-ogahan, Yen membuka isi pesannya. Aku baru dari rumah sakit karena ibuku keracunan makanan. Tanpa sengaja aku bertemu dengan suamimu di sana. Aku kira kau yang sakit karena tidak pergi ke perusahaan hari ini, tapi ternyata hanya kau percaya jika suamimu ini mencintaimu dengan tulus tanpa ada wanita lain di hatinya. Ya, kau pasti tidak akan percaya sih jika hanya sekedar omongan saja. Itu sebabnya aku akan menyertakan buktinya sekalian. Kristal kemudian mengirimkan sebuah foto yang diambil diam-diam, tampak memperlihatkan Taehyung yang sedang duduk di dekat ranjang pasien, dan Airin juga ada di sana. Gadis itu tengah membawa paket bunga yang tadi sudah Taehyung janjikan untuk diberikan pada Yen. Melihat Airin yang sudah siuman, tanpa sadar tangan Yen mulai gemetaran, dan tak sengaja menjatuhkan ponselnya di atas permukaan lantai dingin rumah kaki gunung. Gadis itu menangis tanpa suara, tidak menyangka jika ulang tahun pertama setelah ia memiliki seorang suami yang ia pikir akan menjadi momen indah yang tak terlupakan, berubah menjadi bencana yang berhasil memporak-porandakan perasaannya dalam sekejap. Jerit Yen dengan emosi mendalam yang terluapkan. Tangan gadis itu bergerak menghancurkan segala hal yang ada di atas meja dengan dekorasi cantik itu. Bahkan kue ulang tahun dari Taehyung tak luput olehnya,
Gadis itu mencabik-cabiknya dengan tangan kosong hingga krim kue mengotori sebagian rambut, wajah, dan gaun indahnya. Tangis Jihan pilu setelah semuanya hancur tak tersisa. Tubuh gadis itu luruh dan jatuh terduduk di atas permukaan dingin lantai rumah kaki gunung. Bahkan ketika ia sudah hancur seperti ini, tidak akan ada seseorang yang datang untuk sekedar memastikan keadaannya. Seperti aturan sebelumnya, jika Taehyung dan Yeon datang menginap, maka para pekerja tidak diizinkan masuk ke dalam rumah setelah hari berubah gelap. Mengapa tepat di hari ulang tahunnya segala hal buruk ini justru dimulai? Yeon kemudian berdiri dari posisinya dan berjalan mendekati pagar pembatas, melihat ke depan di mana kegelapan malam telah menelan pemandangan di sana. Janji yang tidak ditepati di hari spesial seseorang tentunya akan menjadi ingatan yang terus berulang dan tak akan pernah berhenti. Selamat bagi Kim Taehyung karena sudah berhasil membuat sang istri membenci hari ulang tahunnya sendiri. Ini bahkan jauh lebih buruk daripada tidak ada perayaan, ucapan selamat dan kue ulang tahun seperti yang ia alami sebelumnya. Gadis itu kini mulai berhalusinasi. Apakah sakit untuk terjun bebas di bawah sana? Di sana bahkan gelap. Tidak mungkin menyakitkan jika Yeon bahkan tidak tahu kapan tubuhnya akan mendarat dan menghantam permukaan tanah yang keras. Apakah terjun dari lantai 3 bisa membuat seseorang mati seketika? Jika tidak, apa gunanya Yeon melakukannya selagi ia masih bisa melihat wajah Taehyung di muka bumi ini? Rasa cinta dan benci gadis itu kini beradu menjadi satu, berbaur untuk menentukan siapa pemenangnya. Efeknya sungguh luar biasa ketika Yeon merasakan kepalanya terasa berputar dengan isi perut yang terasa diaduk hingga menimbulkan mual yang sangat menyiksa. Gadis itu kemudian kembali jatuh terduduk bahkan tersungkur, menikmati sakit yang tambah henti terasa menggerogoti tubuhnya secara perlahan. Ia ingin kembali menyentuh pagar pembatas, melewatinya kemudian tertidur selamanya. Namun rasa sakit ini membuatnya tidak bisa beranjak kemana-mana. Bukan kematian menyakitkan seperti ini yang ia inginkan. Ini terlalu menyiksa hingga tak dapat lagi ia tahan dan membuatnya jatuh ke dalam kegelapan.